Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan anggota kelompok saya akan membahas mengenai materi membaca kritis. Nah, kita akan mencari tahu apa itu membaca kritis. Namun, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Nah, yang pertama ini ada Muhammad Bagus Anargiansyah dengan nomor NIM 22030224002. Dan kemudian ada saya sendiri, yaitu Maharani Triavalina dengan nomor NIM 22030224003. Kami dari kelas FRD 2022. Di sini kami akan membahas mengenai keterampilan membaca kritis, pendekatan literasi kritis, dan membaca kritis karya tulis ilmiah. Pertama, pendahuluan. Membaca karya tulis ilmiah lazim disebut rutinitas bagi mahasiswa. Untuk mendapatkan wawasan dalam membaca karya tulis ilmiah, dibutuhkan kemampuan mengolah informasi yang baik. Kemampuan yang menjadi pondasi untuk mengolah informasi disebut iterasi. Pengolahan informasi tersebut meliputi interpretasi, analisis, hingga evaluasi. Membaca yang bertujuan menilai bacaan sehingga mendapatkan informasi secara menyeluruh ini masuk pada level membaca kritis. Berdasarkan uraian tersebut, dibutuhkan keterampilan membaca kritis yang berlandasan literasi untuk membaca karya tulis ilmiah. Nah, kita juga mempunyai tujuan pembelajaran nih, yang diantaranya yaitu menjelaskan definisi, hakikat, dan prosedur keterampilan membaca kritis, kemudian menjelaskan hakikat pendekatan literasi kritis, yang terakhir menjelaskan model membaca kritis karya tulis ilmiah. Agar dapat berlatih mengembangkan kemampuan membaca kritis, kita perlu lebih dulu nih memahami hakikat membaca kritis beserta dengan keterampilannya, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan memberi penjelasan tentang membaca kritis. Membaca kritis merupakan suatu penerapan dari berpikir kritis. Berpikir kritis itu sendiri adalah kegiatan mempertanyakan kembali suatu kebenaran dari suatu informasi. Sehingga membaca kritis adalah mempertanyakan kembali kebenaran dari suatu bacaan. Membaca kritis berorientasi pada 3 tahapan. Yang pertama adalah tesis. Kita membaca suatu bacaan hingga selesai lalu menafsirkan artinya. Lalu yang kedua, antitesis. Kita mempertanyakan kembali kebenaran dari bacaan tersebut, bahkan menentangnya. Yang ketiga adalah sintesis. Kita menyimpulkan suatu dari perdebatan pada antitesis. Ciri-ciri dari orang yang berpikir, maksud saya membaca kritis, adalah yang pertama, berfokus pada fakta, bukan opini atau asumsi. Yang kedua, terbuka terhadap bacaan yang telah ia baca. Yang ketiga, skeptis terhadap bacaan yang ia baca. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, aktif secara intelektual, yang berarti kita membaca dengan berpikir secara aktif. Lalu langkah-langkah untuk melakukan membaca kritis adalah yang pertama, identifikasi. Kita mengidentifikasi masalah pada suatu bacaan. Yang kedua, interpretasi. Kita menafsirkan atau mengartikan suatu bacaan tersebut menjadi sesuatu yang kita pahami. Yang ketiga, evaluasi. Kita membandingkan bacaan tersebut dengan memori yang ada di otak kita. Apakah bertentangan atau tidak? Jika bertentangan, kita pikirkan kembali mana yang salah, mana yang benar, lalu menyimpulkannya menjadi suatu sintesis. Salah satu cara untuk melakukan membaca kritis adalah pendekatan literasi. Apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan untuk menggunakan atau mengelola informasi yang kita dapat. Membaca kritis sangat dipengaruhi oleh literasi, karena literasi bertugas untuk mengelola informasi yang mana ini sangat dibutuhkan untuk membaca kritis. Saat individu baru membaca,
ia akan menjadi pembaca pemula, yang mana dia hanya membaca untuk mendapatkan informasi yang ia baca dan tidak mempertanyakan apa yang ia baca. Lalu, lambat laun, semakin sering ia membaca, ia akan semakin kritis karena mendapatkan banyak informasi, dan yang mana semua informasi ini tidak mungkin selaras semua, sehingga dia mempertanyakan kembali dan memikirkan simpulan dari semua yang telah ia baca. Pendekatan literasi yang pertama menggunakan metode yang pertama membaca, lalu mengaitkan hal-hal yang telah ia baca dengan semua yang telah ia tahu. Lalu yang ketiga menyimpulkan apa yang ia tahu dan apa yang ia baca. Kemudian membaca kritis karya tulis ilmiah. Salah satu penerapan dari membaca kritis adalah membaca kritis karya tulis ilmiah. Contohnya, saat ingin mencari referensi untuk membuat makalah, kita memilih karya tulis ilmiah yang cocok dengan makalah kita, lalu menganalisis karya tulis ilmiah tersebut. Apakah karya ilmiah tersebut adalah yang kita butuhkan untuk referensi, apakah sesuai atau tidak. Membaca KTI haruslah membaca kritis, karena untuk mendapatkan suatu kesimpulan pada KTI, kita harus berpikir dan menanyakan kembali apa yang kita baca, yang mana KTI tersebut sendiri merupakan hasil dari membaca kritis dari pembuat KTI tersebut. Mungkin itu saja yang akan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.